أوصيت وإنه يخطب فقد لفظت أمسكوا واصبروا وأبئوا رحمكم الله أمسكوا واصبروا وأبئوا رحمكم الله أمسكوا واصبروا وأبئوا لعلكم ترحمون ثم صل على محمد وصل على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Marilah di siang yang penuh dengan kebahagiaan ini, momen yang paling tepat untuk introspeksi diri kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yakni untuk bertambah takwa kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di waktu yang singkat khutbah ini dengan perkembangan zaman yang begitu modern, saya akan mencoba mengambil sebuah tema bijak dalam berpensis. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah, di zaman yang serba digital ini
kehidupan kita tidak bisa lepas dari media sosial. Setiap hari, bahkan setiap saat, kita membuka aplikasi medsos, misalnya WA, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Medsos telah menjadikan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk di dunia maya, kita sadar bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin, di era medsos ini, lesan itu bisa berubah menjadi jari-jari kita saat mengetik, mengomentari, membagi, dan menyebarluaskan informasi. Maka bijak dalam bermedsos adalah bagian dari menjaga lisan. Mari kita renungkan bersama beberapa prinsip Islam yang harus kita pegang dalam bermedia sosial. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Yang pertama adalah tabayyun. Pastikan yang akan kita share ke orang lain adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran informasi. Jangan sekali-kali kita mengirimkan suatu informasi yang tidak pasti kebenarannya, sehingga orang lain menjadikan was-was dan bahkan tidak percaya dengan tulisan atau share yang kita kirimkan. Jangan sekali-kali kita tidak pernah memahami terhadap apa yang kita tulis dan kita share ke orang lain. Jangan sekali-kali kita ceroboh dan tidak tahu apa isi yang kita kirimkan kepada orang lain. Untuk itu hadirin, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6, Allah mengingatkan kita sebagai orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah sebenarnya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum yang lain. Hadirin, merenungi, memahami, dan mencoba melihat hakikat isi yang kita mau kirim kepada medsos, kepada orang lain. Haruslah kita teliti sebelum kita mengirimkan orang lain ini, sehingga kita tidak bisa, mungkin orang lain akan benci kita. Kita terhindar dari kebencian orang lain, bahkan buruk sangka orang lain terhadap kita yang mengirimkan. Hadirin, yang kedua adalah menjaga akhlak dalam berinteraksi sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang terbaik, beliau tidak pernah mencela, memaki dan menyakiti hati orang lain. Bahkan saking pentingnya, Rasulullah dalam sebuah hadisnya banyak sekali dikutip dan dijelaskan dalam sebuah kitab namanya Mau'izatul Mu'minin. Di kitab itu adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ada dua istilah ketika orang bersosial, ada yang disebut dengan mahabbatu lillah, al-mahabbatu lillah, dan al-bughdu lillah. Orang
Maka bersosial dengan orang lain harus didasari dengan cinta kepada orang lain adalah karena Allah. Cinta kepada orang lain karena Allah, tidak ada tujuan dan orientasi apapun. Siapa tahu yang kita orientasikan itu akan kembali akibat yang jelek dari kecintaan kita kepada orang tersebut. Maka ketika kita mencoba mencintai orang lain dengan karena Allah, maka tulus apa yang kita lakukan kepada orang itu seperti halnya kita melakukan sesuatu pada diri kita. Apa yang kalau kita nggak mau dicemooh dan dienyek orang lain, kita harus bisa jangan sampai kita mencemooh dan mengenyek orang lain. Kalau kita nggak mau difitnah orang lain, berarti kita harus bisa jangan sampai memfitnah orang lain. Inilah hakikat dari al-mahabbah fillah. Kemudian yang kedua, dalam kitab itu disebutkan orang itu kadang-kadang bersosial memang kalau kita membenci seseorang harus al-bughdu lillah, bencinya karena Allah. Dengan bukti apa? Dengan bukti sesuatu yang mereka lakukan kita benci, dan kita tidak membenci badannya tetapi membenci sifat dan perlakuannya yang dilakukan, yang diperlakukan setiap hari di layak umum. Hadirin, dengan dua prinsip ini, maka ketika kita cinta karena Allah, benci orang lain juga karena Allah, maka tidak akan terjadi dalam menulis atau bermedsos akan menyakiti orang lain. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana medsos itu sebagai sarana mengajak kebaikan. Bagaimana medsos itu mengingatkan kita menanggulangi berbuat jelek kepada orang lain. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair wa yaquluna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka orang ahli tahqiq, orang-orang yang ahli makrifat, orang-orang yang ahli keyakinan yang tinggi di hadapan Allah, melihat dan memaknai syukur itu tidak hanya diucapkan alhamdulillah. Orang yang bersyukur itu menurut beliau dan mereka adalah orang yang mengetahui akan nikmat yang diberikan oleh Al-Mun'im, al-i'tirafu 'ala al-Mun'im. Kita sadar bahwa kenikmatan itu adalah dari Sang Khalik yang memberikan nikmat, dan diaktualisasikan dalam bentuk wujud taat, takut, dan mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ketika kita mensyukuri nikmat akan badan ini, semua yang kita miliki anggota badan kita gunakan dengan sesuatu yang baik. Kalau kita diberikan kenikmatan berupa HP, laptop, maka fasilitas hidup kita gunakan sebaik mungkin. Medsos yang kita tulis, kita kirimkan ke orang lain, bagaimana lisan dan hati kita, tangan kita menuliskan sesuatu yang baik, sehingga ada unsur mengajak kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, prinsip sebagai orang Islam yang bermedsos adalah menghindari ghibah dan fitnah. Jangan sampai kita punya HP, rupiahnya diganti dengan WA. Kalau dulu nggak ada HP, kita berkumpul di depan rumah, dimanapun setelah kita beraktivitas minggu, kemudian berkumpul ngerasani orang lain. Sekarang karena kemajuan teknologi, jangan sampai HP ini digunakan
bahkan untuk merasani orang lain. Hadirin, Al-Quran pun juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Karena merasani itu adalah sebagian dari dzon kepada orang lain, bersangka kepada orang lain, dan ini dilarang. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kamu sekalian katsiran dengan banyak minadh-dhann, dari bersangka kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah, maka keempat inilah sebagai bekal kita sebagai orang Islam yang dalam bermedsos. Kesimpulan dalam khutbah singkat ini sebagai penutup, maka yang pertama dalam bermedsos, pikirkan sebelum posting. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar atau justru salah. Jaga akhlak dan adab, baik online maupun offline. Gunakan untuk dakwah dan kebaikan. Jadikan media sosial sebagai sarana menyebar ilmu kebaikan dan inspirasi positif kepada orang lain. Hindari debat kusir dan bersihkan timeline dari konten yang negatif. Semoga renungan khutbah yang singkat ini menjadikan wacana kita semua dan bisa merubah akan yang kurang baik menjadi baik dan bisa baik kita pertahankan, sehingga kita hidup dalam bermedsos bisa saling menolong antara satu dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Innahu Jawadun karimun malikul barrul rahufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihah wal 'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta wa karramta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimna في جميع الفتن والأمراض ومن جميع البليات ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة. اللهم نور أجسادنا وجميع قلوبنا ونور جميع لساننا وجميع أيدينا برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.